Tabita, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri Perwisata Mamasa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Patimura Ambon, akan melaksanakan rekaman uji kinerja pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Kalau semua dalam keadaan sehat, berarti kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar kita dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. Ya, sebelum memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai pelajaran kita dengan doa. Ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di siang hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu, karena di mana kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Utamanya, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, dan kami akan melakukan serangkaian kegiatan. Kami memohon Tuhan tuntun lindungi dari awal pertengahan, sehingga pembelajaran pada hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Nak. Bagaimana ketua kelasnya? Apa semuanya hadir pada hari ini? Ada 2 orang Bu yang tidak hadir, Atas nama? Febri dan Yosua. Kenapa tidak hadir? Ada urusan keluarga. Oh ya. Oke, bagaimana hari ini yang piket sudah melaksanakan tugasnya? Sudah Bu. Oke, karena jika kita memulai pelajaran kita harus ruangannya itu bersih supaya dalam proses belajar mengajar, kalau ruangannya bersih, udaranya juga segar. Ya, seperti itu ya. Jadi setiap melakukan proses belajar mengajar, ruang kelasnya dulu harus dibersihkan. Karena bersih itu bagian dari kesehatan. Oke. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mengembangkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu, Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Dan untuk itu kalian semua dipersilakan berdiri. Joyce pimpin temannya dalam menyanyikan lagu. Silakan. Garuda Pancasila, iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju
Saat ini kita masuk pada materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan Ibu akan mereview kembali tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, pada minggu lalu. Siapa di antara kalian yang masih ingat pada pertemuan yang lalu materi apa yang kita bahas? Saya Silakan. peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya, betul sekali. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi, siapa yang bisa mengulas apa yang meliputi tentang materi kita yang lalu ini? Saya, Bu. Silakan. Yang meliputi yang pertama makna hubungan internasional, yang kedua pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia, yang ketiga politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Oke. Yang ketiga itu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, di mana Indonesia ini menganut politik bebas aktif. Kita beri aplaus pada temannya yang telah mengingat pelajaran materi kita pada pertemuan yang lalu. Beri aplaus yang meriah. Karena kita sudah menguraikan tentang materi kita yang lalu, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional yang meliputi peran Indonesia di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kedua peran Indonesia dalam ASEAN, dan yang ketiga peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, apa itu organisasi internasional? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk masyarakat internasional demi mencapai tujuan bersama. Oke, jawaban yang sangat bagus. Beri aplaus yang meriah dong. Organisasi internasional ini adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat internasional demi untuk mencapai tujuan bersama. Pada pertemuan yang kita kali ini ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu 1.4, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kompetensi 1.4 ini membahas tentang kompetensi spiritual kalian. Sedangkan indikator pencapaian tujuannya menghayati peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi yang kedua itu menunjukkan sikap toleransi dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi dasar 2.4 ini membahas tentang kompetensi spiritual kalian. Kompetensi 2.4 ini membahas tentang kompetensi sikap kalian, di mana indikator pencapaian tujuannya menampilkan sikap yang toleransi dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang tadi itu merupakan kompetensi dasarnya, dan tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu ada 6 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai saat ini. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap toleransi dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia
dalam perdamaian dunia dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga itu, kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, kalian dapat membandingkan peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Jadi, pada kesempatan ini, Ibu berharap tujuan pembelajaran yang telah jadi pada kesempatan ini, saat kita melakukan proses belajar mengajar, kalian diharapkan dapat mencapai ke 6 tujuan pembelajaran ini. Dan Ibu yakin bahwa kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran kita ini. Dan saat ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang biasa disebut pembelajaran berbasis masalah. Dan nantinya kalian akan diarahkan pada suatu masalah dan dibagi dalam beberapa kelompok. Dan nantinya kalian akan mengerjakan tugas dalam satu kelompok dan berdiskusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah dipaham semuanya? Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan membuka materi yang Ibu telah berikan minggu lalu dan Ibu berikan 5 menit kesempatan untuk membaca materi yang telah dibagikan. Silakan membaca materi tersebut. Oke, waktunya sudah selesai. Ya, coba perhatikan slide yang ada di depan. Peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda atau KONGA ke dalam wilayah-wilayah konflik. Yang kedua, Indonesia memberikan bantuan pangan ke Ethiopia saat dilanda bahaya kelaparan pada tahun 1985. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN yang ke-9. Selanjutnya, Indonesia kembali menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-18. Selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama itu sebagai salah satu negara pemekarsa, dan yang kedua sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Peran Indonesia dalam KAA. Yang pertama, pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika atau KAA pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 di Bandung. Oke, ada yang mau bertanya terkait tayangan yang ada di slide? Oke, kita lanjut ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan. Kita akan melakukan diskusi. Jadi, Ibu akan membagi kelompok. Yang membagi kelompok kalian sendiri atau Ibu yang bagikan? Oke. Kelompok yang pertama itu Joyce, Datulola, Krisdayani. Kelompok
Reskiwati. Kelompok yang ketiga, Reskiwati, Aprianti, Andrini. Silakan atur kursinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi atur kursinya. Ya, perhatikan, Ibu akan membagikan LKPD ini. Di dalam LKPD ini ada tugas-tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Dalam LKPD tersebut, pertanyaannya ada dalam lembaran kedua ya. Ya, silakan buka lembaran yang kedua. Itu ada pertanyaannya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Lembaran yang ketiga itu jawaban dari hasil diskusi kalian. Jadi pedomani baik-baik petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Setelah itu kalian mencari informasi terkait tugas yang ada dalam LKPD tersebut. Lalu kalian kerja kelompok. Tidak ada yang diam, semuanya harus aktif dalam melakukan kerja kelompok tersebut. Setelah kalian melakukan kerja kelompok, tugasnya sudah selesai, kalian akan mendiskusikan hasil kerja kelompoknya tersebut. Jadi tampil ke depan ya. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD tersebut? Kelompok 1 sudah dipaham? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sekarang kalian kerjakan. Ya, kelompok 2 bagaimana? Ingat ya, di halaman terakhir LKPD-nya, di situ ada kalian cantumkan nama kelompok masing-masing. Baru ditulis hasil diskusinya kalian masing-masing pada lembar jawaban LKPD tersebut. Sudah dipaham? Ya, dalam melakukan diskusi kelompok ini semuanya harus aktif. Pada saat kalian presentasi nanti, ada yang menjawab, ada yang bertanya, jangan ada yang hanya diam. Jadi semua harus berpartisipasi di dalamnya. Sudah dipaham? Sudah, Bu. Waktu pengerjaannya 15 menit. Silakan dikerjakan.
waktunya sudah selesai. Sudah selesai semua? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Selamat siang, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. Adapun nama kelompok dari kami, yang pertama Joyce, yang kedua Datulola, yang ketiga Krisdayani, menganalisis peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sebagai negara merdeka, Indonesia turut bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Peran Indonesia dalam PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia menjadi bukti penerapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 28 September. Peran Indonesia di PBB selain bergabung dalam beberapa organisasi dunia, peran Indonesia dalam PBB bisa dilihat dari aksi nyata bangsa Indonesia dalam menekankan perdamaian dunia, yaitu yang pertama, mengirimkan pasukan Garuda, yang kedua, pelopor gerakan non-blok, yang ketiga, mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting JIM bulan Juli 1988. Yang keempat, menjadikan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kelima, menjadi anggota Dewan Keamanan HAM. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menunjukkan hasil diskusi sebelumnya. Saya tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, mungkin ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 memberikan tanggapan atau bertanya terkait presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimanakah peran Indonesia dalam PBB dan apa tujuannya? Terima kasih. Kelompok 1, silakan menyiapkan jawaban dari pertanyaan kelompok 3 dari pertanyaan kelompok 2. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kami ialah apa peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian PBB? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kelompok 1 ada 2 pertanyaan, 1 dari kelompok 2, 1 dari kelompok 3. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Selamat siang, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yakni sebagai salah satu anggota Indonesia mesti menjalankan peran-peran yang tertuang dalam pasal 2 bab 1 Piagam PBB, yaitu ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara, sedangkan tujuannya yaitu untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Terima kasih. Oke. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Apa sudah merasa puas dengan jawaban dari kelompok 1? Oke. Kita lanjut ke kelompok berikut. Lanjut presentasi dari kelompok 3.
ketiga untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi judul yang akan kami presentasikan yaitu menganalisis peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Peran Indonesia gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-cita dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. KAA kemudian menyepakati Dasar Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip dasar penyelenggara hubungan dan kerjasama antar bangsa. Kemudian tujuan utama dari GNB yaitu mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integrasi nasional negara anggota. Selain itu, ada beberapa tujuan GNB antara lain seperti berikut. Tidak mencampuri urusan dalam negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, menolak penggunaan atau ancaman kekuatan dan hubungan internasional. Yang ketiga, pembangunan ekonomi sosial, restitusi sistem perekonomian internasional, dan yang terakhir kerjasama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 3 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Jadi tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau menanggapi terkait presentasi dari kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan. Selamat siang, baik, terima kasih. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Yang pertama, jelaskan apa tujuan dibentuknya gerakan non-blok. Terima kasih. Kelompok 3 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa tujuan dibentuknya gerakan non-blok? Tujuan utama dari adanya gerakan non-blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara-negara anggota. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang melatar belakangi gerakan non-blok. Lahirnya organisasi gerakan non-blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketataman dunia waktu itu karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Sudah merasa puas? Puas. Oke. Supaya dalam kegiatan kita selanjutnya tidak mengantuk, coba berdiri semua. Regangkan tutupnya supaya rileks kembali dan bisa nyaman lagi dalam proses belajarnya. Bagaimana? Badan sudah tersenak? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan kita hari ini. Silakan masing-masing perwakilan dari kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Oke, karena kita sudah melakukan diskusi
dan melihat tampilan slide di depan. Untuk itu saya minta perwakilan dari kelompok-kelompoknya untuk menyimpulkan hasil materi yang telah kita bahas dalam presentasi tadi. Jadi peran Indonesia dalam gerakan non-blok sudah ada sejak konferensi Asia Afrika. Indonesia mengedepankan kebijaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak memihak. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih. Terkam mencipta di A. Oke, terima kasih karena sudah menyimpulkan dari materi kita. Ibu akan membantu menyimpulkan materi kita saat ini ya. Yang pertama itu ada 3 kesimpulan dari materi kita saat ini. Yang pertama itu Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia untuk mencegah terjadinya konflik. Ya, karena kita sudah melakukan diskusi, ya untuk itu Ibu akan memberikan tugas berupa evaluasi untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang materi ini. Silakan ke kelasnya, bagikan evaluasi. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Jadi bukan lagi diskusi ya. Ini tugas kembali dan nilainya nanti Ibu akan masukkan sebagai tugas harian. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan ke kelasnya kumpulkan. Ya, karena materi pada bab ini sudah selesai, maka pada pertemuan yang akan datang kita akan melakukan ulangan harian terkait materi yang ada pada bab 4 ini. Semuanya siap? Siap, Bu. Oke. Karena jam pelajaran kita sudah selesai, ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, terlebih dahulu kita
Kami terus mengucap syukur di hadapan-Nya Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Utamanya, Engkau telah melindungi kami dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Kami juga mohon ya Tuhan, lindungilah guru kami yang senantiasa sabar dalam mendidik kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuntun sertai kami di jalan agar kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh selamat. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Silakan kumpulkan buku-bukunya. Jadi, karena pelajaran sudah berakhir, kalian tetap ada di dalam ruangan ini untuk menunggu guru yang akan masuk pada jam berikut. Sekian tempat 1.